Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto rupanya tidak main-main dalam niatannya atau tujuannya untuk memberantas korupsi. Bahkan terbaru teman-teman, Pak Prabowo ini mengatakan atau mengultimatum bagi siapapun pejabat di Indonesia, baik itu dari partai politik, baik itu menterinya ataupun para pejabat DPR di Senayan, jika ketahuan atau berani melakukan korupsi akan diberikan hukuman paling berat dan paling menakutkan, yaitu perampasan aset. Seperti kita ketahui juga teman-teman, Pak Prabowo ini diisukan berencana akan meresmikan RUU Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Dan tentu jika dalam 100 hari kepemimpinannya RUU ini bisa rampung, ini akan menjadi senjata ultimate, senjata utama bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi. Kita bisa bayangkan teman-teman, berapa ratus triliun, mungkin berapa ribu triliun uang negara yang bisa kembali ke kas negara setelah mesita itu aset-aset para koruptor. Jadi dengan RUU perampasan aset ini, para koruptor itu bisa diambil seluruh asetnya, seluruh aset yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya dia korupsi 100 miliar, maka 100 miliar itu bisa diambil semuanya. Bahkan kalau misalnya kurang ya teman-teman ya, uangnya kurang, aset yang lain yang dia dapat misalnya dari gaji per bulan itu juga bisa diambil. Dan tentu banyak sekali pejabat-pejabat di Indonesia yang ketakutan, yang panas dingin setiap malam memimpikan mimpi buruk ini jika Pak Prabowo dalam 100 hari kepemimpinannya ke depan akan meresmikan RUU perampasan aset. Ya teman-teman, kita pun di sini juga telah menyiapkan video pernyataan Pak Prabowo terkait niatannya untuk memerangi korupsi. Kita juga telah menyiapkan artikel yang mendukung informasi ini, salah satunya dari kontan.co.id di artikel yang berjudul Janji Prabowo Berantas Korupsi, Beri Sanksi Berat, Pejabat Tidak Jujur Laporkan LHKPN. Oke, yang pertama teman-teman, kita bakal simak bersama-sama ini pernyataan sikap Menhan Prabowo atau Presiden terpilih Republik Indonesia di KPK beberapa waktu yang lalu terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Insyaallah Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin atas nama diri saya, atas nama Mas Gibran Raka Buming Raka, dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, tim kampanye kami yang berada di sebelah saya dan di belakang saya, ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas inisiatifnya menyelenggarakan acara ini. Saya merasa bahwa acara ini sangat penting dan saya juga besar hati dan gembira paslon 1 dan 3 juga memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Jadi saya merasa sekarang ada kesadaran dari semua elit politik bahwa rakyat kita menuntut korupsi harus diberantas. Korupsi ini melemahkan bangsa, korupsi ini membahayakan masa depan bangsa. Dan tadi sudah dijelaskan 3 paslon, saya kira semuanya positif. Upaya KPK juga yang sudah dipaparkan positif. Hambatan-hambatan kami catat. Kami akan dukung semua upaya untuk memperkuat KPK dan juga penegak-penegak hukum lainnya, polisi, kejaksaan, semua instrumen penegakan hukum, instrumen mengawasi kekayaan negara harus kita perkuat. BPK, BPKP, semua instrumen-instrumen itu harus kita perkuat. Dan tadi pendekatan saya adalah pendekatan yang
saya sampaikan adalah pertama, sistemnya kita harus perbaiki, kualitas hidup semua pelaku penegak hukum harus kita perbaiki, dan yang ketiga, memberi contoh dari atas. Ingat susun tulodo, pemimpin harus memimpin dengan contoh, dan kita harus memberi contoh dan memberi kehendak politik, tekad politik untuk memberantas korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Gibran ingin menambahkan. Ya, juga saya tadi sampaikan kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga kita pikirkan, kita terapkan, dan juga ketegasan untuk menindak. Saya kira itu. Terima kasih. Ya teman-teman, kita ucapkan terima kasih dulu dan acungkan jempol dan berikan aplaus ya untuk Pak Prabowo yang telah sangat luar biasa memberikan janji-janji politiknya untuk memberantas korupsi. Bahkan Pak Prabowo ini menyatakan bahwa di era kepemimpinannya KPK akan diperkuat, Polri akan diperkuat, kejaksaan akan diperkuat. Untuk goalnya adalah memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Nah teman-teman, untuk melengkapi informasi kita malam ini, kita juga telah menyiapkan salah satu artikel yang mendukung informasi yang lebih rinci terkait program kerja Presiden terpilih Republik Indonesia di periode 2024-2029. Dilansir ini teman-teman dari nationalcontent.co.id, Presiden terpilih nomor urut 2 Prabowo Subianto mendukung penguatan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN untuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya korupsi merupakan kejahatan sistematik sehingga pencegahan kebijakan yang dapat memberikan efek jerah terhadap para pelaku harus diperlukan. Kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan bila perlu pembuktian terbalik. Tidak perlu menunggu delik pengaduan, kata Prabowo dalam acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan berintegritas Paku Integritas di Gedung KPK Jakarta pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 lalu. Ia mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi apabila LHKPN tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan, ujar dia. Prabowo juga mengatakan pendekatan pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini seperti pendidikan, pencegahan, dan penindakan perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, pendekatan sistematik dan realistis juga punya peran penting untuk memberantas korupsi. Contohnya dengan meningkatkan kualitas hidup pengambil keputusan di pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Contohnya hakim di negara maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim apalagi hakim tertinggi, hakim agung itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti atau dia meninggal, itu di Amerika atau di Inggris, ujar dia. Dengan jaminan pendapatan yang tinggi untuk aparatur sipil negara ASN, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk korupsi. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar daripada Panglima TNI dan dari dirjen-dirjen dan menteri-menteri yang memegang anggaran triliun. Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis. Saya rasa pemberantasan korupsi ini akan makin tajam dan kita bakal melihat mungkin nama-nama besar ya, para elit-elit politik kita yang bakal terjerat di KPK atau di Polri atau di Kejaksaan. Kita tidak tahu bakal kenanya di mana, tapi yang jelas dimanapun itu, instrumen manapun yang digunakan, mudah-mudahan para koruptor ini bisa jerat dan RUU perampasan aset ini bisa segera diresmikan. Jadi kalau misalnya ada ya pejabat kita di DPR yang menolak RUU perampasan aset ini disahkan, sudah jelas mungkin sudah 85% dia punya kasus korupsi yang perlu diteliti, perlu diselidiki. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita malam ini. Terima kasih telah menyimak informasi dari Kajian Online. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.